Shalom semuanya, ada sukacita ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu sebentar yuk. Tuhan, kami mengucap syukur di mana malam buat Amerika, pagi buat Indonesia. Kami mau terus punya hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Tanpa ditaburi firman, kami tidak akan mampu berjalan sendiri. Itu sebabnya Tuhan, kami mau memperkaya hidup kami dengan firman dan firman. Karena firman ini adalah berkat buat kami. Terpuji namamu Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, dan semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. God bless semuanya, Tuhan memberkati semuanya, tetap semangat ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana sudahkah Tuhan pegang remote hidup kita ya. Terima kasih buat Bu Lydia yang sudah bantu Kartika ya juga ya. Terima kasih. Kita percaya bahwa hari-hari ini sebenarnya kehidupan itu kalau kita tahu kalau Tuhan yang pegang remote hidup kita, saudara dan saya, seharusnya kita itu tidak pernah takut ya. Karena arah hidup kita ini kan sudah jelas. Arah hidup kita ini kalau kita sudah berakhir di dunia, kita juga sudah tahu pasti kemana kita pergi ya. Walaupun kita masih menjalani di dunia yang hari ini, bahkan kalau saya dengar beberapa orang kalau curhat ya, yang hidupnya sudah militan bersama Tuhan, mereka bilang gini, rasanya hidup di akhir zaman ini tidak mudah, tekanan buat kita makin sulit, karena ini masa makin sukar. Kita hidup di dalam keadaan yang benar-benar tidak mudah untuk dijalani. Orang bilang gini, kalau bisa ya Tuhan itu cepat aja panggil hidup saya pulang ke rumah Bapak, sudah tidak lihat orang yang jahat, tidak lihat orang raja tega, tidak lihat lagi hidup ini penuh air mata, berjalan majunya makin banyak cucuran air matanya. Tapi saya cuma bilang ya, kalau kamu masih hidup berarti Tuhan itu masih mau pakai hidupmu. Kamu jangan egois, kamu hanya mau kamu sendiri yang masuk surga. Sementara kita lihat tuh di sekitar kita ini masih banyak perlu jiwa-jiwa ini untuk diselamatkan supaya mereka mengenal jalan keselamatan. Termasuk apa? Kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, berarti Tuhan juga sudah pegang kendali. Artinya setiap kehidupan kita ini di balik masalah, Tuhan sudah punya solusinya. Tuhan sudah punya jalan keluar. Sehingga tidak ada alasan untuk kita sebagai anak Tuhan ini takut. Makanya rema yang Tuhan kasih itu buat hidup saya beberapa saat ini saya bagikan. Kenapa? Tuhan cuma kasih pesan. Di masa kesesakan, masa sukar hari ini buat dunia, tapi buat anak Tuhan, senyatanya kalau saudara baca ya di Mazmur 31 ayat 22. Fran boleh baca Mazmur 31 ayat 22 ya. Kalau saudara baca di firman itu, waktu saya dikasih Tuhan peneguhan firman ini, saya tangkap remanya. Dan Tuhan bilang gini, aku sedang membedakan mana yang kambing, mana yang domba. Kalau anak-anakku sudah hidup benar-benar sebagai dombaku yang benar, mereka itu tidak melewati masa-masa ini, bukan masa kesesakan lagi. Tapi coba Fran baca ayatnya. Ya, Mazmur 31 ayat 22, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Amin. Jadi seharusnya kalau kita sudah jadi dombanya Tuhan yang benar, kita hari ini lihat 1.000 rebah di sisi kiri, 10.000. Semua pada panik mengalami kesesakan. Tapi saudara tangkap rema firman ini. Terpujilah Tuhan. Artinya waktu kita mengalami kesesakan, kita hari ini harus memuji Tuhan. Kita nggak boleh berkata gini, aduh hancur. Makanya setiap kali kalau saya dengar sesuatu yang buruk, saya praktek firman ini. Saya selalu berkata apa? Haleluya.
di balik kesesakanku bukan hancur, tapi di balik kesesakanku aku melihat keajaiban Tuhan sebentar lagi. Itu satu kehidupan rema yang Tuhan kasih buat saudara dan saya. Kalau kita tahu Tuhan itu pegang remote hidupmu. Kalau dia berkata di balik kesesakanmu, pujilah aku. Percayalah, kalau engkau berkata haleluya puji Tuhan dan kau tidak takut lagi, maka kesesakan itu bukan kesesakan yang membuat engkau nyesek setiap hari, nyesek, lihat masalah nyesek, lihat hutang nyesek, lihat pasangan hidup nyesek, lihat dunia nyesek, lihat anak-anak berontak nyesek. Enggak. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu sudah pegang remote. Dia tahu keturunan orang benar itu arahnya kemana. Dia tahu pasti di balik usahamu yang hari ini kena dampak karena seluruh dunia resesi, kita kena dampak. Tapi percayalah, dampak yang terjadi itu tidak akan pernah mempengaruhi hidupmu untuk dihancurkan. Tapi Tuhan tetap bilang gini, aman. Orang lain sesaknya hancur, tapi karena engkau sudah menjadi domba-dombaku, aku tidak akan biarkan dombaku berjalan sendiri untuk hancur. Tapi arah hidupmu aku sudah pegang kendali. Di balik kesesakanmu, engkau akan banyak melihat keajaibanku terjadi. Itu sebabnya hari ini yuk kita jangan takut kalau kita sudah pegangkan remote hidup kita sama Tuhan. Hari ini nggak ada orang yang ragu lagi. Apapun berita buruk, apapun fakta buruk, kita mulai belajar berkata, terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhanku baik, keajaiban akan aku terima. Kita buka lagi ayat supaya saudara hari ini yakin sama Tuhan bahwa Dia sedang bekerja mengendalikan masalah yang ada di dalam setiap kita. Yesaya 45 ayat 23 sampai 25. Yesaya 45 ayat 23 sampai 25. Demi aku sendiri, lihat ya, Tuhan itu memberikan satu ketetapan demi aku sendiri, Dia telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Itu sebabnya kalau saudara baca Yesaya 45, apa yang difirmankan Tuhan, itu Tuhan telah bersumpah. Makanya jangan meremehkan firman. Setiap firman yang hari ini engkau dengar dan engkau rema, engkau hidupi, maka firman itu tidak akan pernah ditunda-tunda. Roma 9 ayat 28. Semua yang difirmankannya yang telah didukung oleh sumpah itu tidak akan pernah dibatalkan, ditarik kembali, tapi semua akan digenapi oleh Tuhan sempurna dan segera. Itu sebabnya hari ini percayalah, yang pertama, karena Tuhan pegang remote polis hidupmu melalui firman. Kalau Tuhan berkata tidak dapat ditarik kembali dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, itu berarti Dia sudah jamin kemenangan. Itu yang pertama. Tidak ada yang namanya kehidupan ikut Kristus itu kalau Tuhan pegang polis hidupmu, engkau akan hancur. Nggak ada. Apa yang difirmankannya kalau kita hari ini punya mental, makanya saya bilang gini, orang Kristen punya mental harus mentalnya lebih dari pemenang, bukan mental pecundang. Ikut Kristus tapi banyak takut, banyak khawatir, banyak mikir jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Itu orang Kristen tapi mentalnya pecundang. Tapi buat saudara dan saya, hari ini Tuhan mau kita punya mental. Mental itu harus lebih dari pemenang.
Saudara percaya hari ini Tuhan sudah jamin kemenangan. Yang ke-24 kita baca. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Makanya hari ini kita tidak perlu takut. Polis keadilan dan kekuatan. Apapun yang menimpa kita, mau hari ini orang memperlakukan hidupmu tidak adil, jangan pernah berhenti menabur kebenaran. Ada banyak orang, ketika orang lain berbuat salah, menyakiti kita, kita menyakiti Tuhan. Tangkep ya? Loh kok bisa Bu Eli? Orang menyakiti kita, kita balas, kita sakit hati, kita benci. Tanpa kita sadari, orang yang bersalah kepada kita, tapi kita menyakiti hatinya Tuhan. Kenapa? Karena kita melawan kebenaran firman. Tuhan sudah mengasihi batasan, orang benar itu harus mengasihi tanpa syarat, mengampuni tanpa batas. Orang benar tidak akan punya kekuatan untuk berdiri, membenci, dan menyimpan sampah di dalam hatinya. Tapi seberapa banyak setiap hari ketika keadaan yang di luar buruk, itu bukan salahnya Tuhan, salahmu sendiri, mungkin kesalahan orang lain, tapi kita timpakan sama Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak dengar akan suara Tuhan. Orang lain yang membuat hidupmu bangkrut, tapi engkau hari ini tidak perlu hari ini melawan Tuhan. Tidak perlu menyakiti hati Tuhan dengan hari ini engkau ambil jalan yang engkau juga balas tipu orang. Itu sebabnya hari ini kalau keadilan itu selalu ada, berarti berbicara keadilan. Apa yang ditipu orang, kalau Tuhan adil, dia pasti gantikan selama kita tidak menyakiti hati Tuhan. Tuhan, aku ditipu orang, tapi aku tidak perlu tipu balik. Ada berapa banyak orang yang saya tahu juga. Pernah satu orang konseling sama saya seperti ini, Bu, saya itu ditipu orang. Uangnya besar, dan saya itu hari itu, saya pinjamkan uang orang ini. Tapi hari ini karena orang ini bawa kabur uang saya, akibatnya saya nggak bisa bayar juga. Terus gimana, Bu? Saya tanya, lah kamu hari itu kenapa punya ide untuk meminjamkan uang orang ini? Saya ini gini Bu, saya minta maaf juga. Karena saya kepingin ambil keuntungan dari bunganya. Jadi saya pinjamkan bunganya ini 4%, tapi saya dapat dari orang ini, saya cuma bayar 2%. Nah, 2%-nya itu keuntungan saya. Lah hari ini saya ya punya uang Bu Eli, tapi saya tidak mau bayar. Saya tidak mau bayar. Saya cuma bilang, tidak bisa seperti itu. Orang lain yang berbuat salah, engkau jangan melawan Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau engkau sudah ambil resiko untung itu, engkau juga harus bertanggung jawab. Jangan hanya ambil untungnya, tapi setelah rugi, engkau timpahkan sama orang lain, engkau tidak bisa mau tanggung jawab. Itu di mata Tuhan tetap berdosa. Sementara uang itu ada buat hidupmu, tapi engkau berpikir nggak bisa. Lah kalau untungnya masuk kantong hidupmu sendiri. Nah, seringkali kita nggak bisa hidup seperti ini. Itu sebabnya saya cuma bilang, Bu, percayalah, keadilan Tuhan itu seadil-adilnya. Kalau engkau sudah mau hidup hari ini ambil keuntungan dan ternyata rugi, tetaplah bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Percayalah, apa yang menjadi kerugianmu Tuhan pasti adil kok. Dan ketika saya berbicara seperti itu, ibu ini mulai merenungkan, iya ya, orang lain yang berdosa, kenapa saya mesti berdosa di hadapan Tuhan? Yang ketiga, yaitu kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Lihat kata berikutnya, semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Kita semua hari ini percayalah, kalau hidupmu benar,
kita tidak akan dipermalukan. Tapi kalau kita keluar dari jalannya Tuhan, karena kita hari ini berkata, kepepet Bu Eli, kefefet, aku terdesak, aku ambil jalan pintas, hati-hati. Kita nanti akan mendapat hasil bukan pengembalian yang lipat, tapi justru akan dipermalukan. Itu sebabnya hari ini yuk, kalau Tuhan pegang remote polis hidupmu, maka jaminannya kita sudah dijamin kemenangan, keadilan, dan kekuatan. Tidak ada orang yang berkata tidak kuat, mau mati. Tidak ada, saudara. Kita pasti kuat menanggung segala perkara sampai engkau menyelesaikan pertandingan hidupmu dan kau pulang ke rumah Bapa. Semua proses itu akan pasti berhasil kita lewati. 25, ini ayat yang bagus yang akan kita pegang juga ya. Tetapi seluruh keturunan Israel, lihat ya, akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Tidak ada orang benar yang hari ini hidupnya letoy, loyo, lunglai, patah semangat. Tapi firman Tuhan jelas berkata, orang benar yang ngerti bahwa aku pegang remote polis hidupnya, dia tidak akan pernah hidupnya terpuruk, tapi hidupnya selalu bermegah. Itu sebabnya hari ini siapa yang sadar bahwa Tuhan pegang remote polis hidupmu, jaminan tidak ada orang benar yang hidupnya hari ini sedih, depresi, stres karena masalah. Kita semua pasti hari-hari ini akan berkata, mungkin kita ketemu nanti ya, yang ada di Amerika nanti bulan April, wow ketemu. Orang akan berkata gini, walaupun badaiku besar, aku kalau ketemu Bu Eli pasti bilang gini, puji Tuhan, haleluya, aku tetap bermegah. Walaupun Bu Eli, hutangku besar, kecil buat Tuhan. Lawang dia sudah pegang remote kemenangan, keadilan, kekuatan, nggak mungkin aku kalah. Nggak mungkin hidupku terpuruk. Amin. Kita hari ini nggak ada orang kalau ketemu siapapun ngomong masalahku besar. Kalau Tuhan memerintahkan kita untuk selalu berkata haleluya, terpujilah Tuhan dan bermegah. Bermegah itu bukan karena engkau kaya baru bisa bermegah, enggak. Banyak orang tunggu bermegah kalau rumah tanggaku pulih. Sudah teletabis dulu Bu Eli. Enggak. Aku mau bermegah kalau aku sudah sembuh dari sakit, aku sudah pulih dari kebangkrutan. Enggak. Tapi hari ini bermegah karena kita punya Tuhan yang sudah jamin polis hidupmu dan dia pegang remote-nya. Seburuk-buruknya hidup orang benar, dia tidak akan pernah jatuh untuk tergeletak, tapi jatuh untuk bangun, untuk melihat kemuliaan hari esok yang jauh lebih besar. Amin. Itu yang pertama. Yuk kita lihat, Tuhan itu pegang remote apalagi atas masalah saudara. Buka di Mazmur 135 ayat 5-6. Tuhan itu sudah pegang yang namanya remote masalah kita. Kita baca, sesungguhnya aku tahu. Nah, kita harus tahu ya, pagi ini, malam di Amerika, kita semua harus tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Jadi tidak ada orang yang bilang, masalahku besar, hutangku besar, masalahku penyakit besar, nggak ada. Yang saudara tahu bukan masalahmu yang besar. Tapi hari ini kalau dia yang pegang remote atas masalah kita, percayalah Tuhanmu yang maha besar. Bukan masalah kita. Jadi kalau Tuhan maha besar, maka masalah kita dibuka PowerPoint-nya, Bu Lydia. Kalau Tuhan maha besar, maka yang
Pertama, masalah kita pasti kecil, ya. Kita lihat yang berikutnya. Dan Tuhan kita melebihi segala Allah. Yang kedua, yang perlu saudara tahu hari ini, Tuhanmu itu maha kuasa. Dia punya kekuatan melebihi segala Allah, ilah-ilah. Apapun hari ini tidak perlu lari cari pertolongan di luar Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang pegang remote itu melebihi segala Allah. Dia itu maha kuasa. Yang berikutnya, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Yang ketiga, kita tahu kehendak Tuhan buat kita di seluruh dunia, di seluruh langit dan bumi itu selalu yang terbaik. Artinya hari ini kalau Tuhan pegang remote atas masalahmu, maka Tuhan maha besar, masalah kita kecil, Tuhan itu melebihi segala Allah, Dia maha kuasa, masalah kita hanya biasa saja. Yang ketiga, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, Dia maha baik, maka kehendaknya selalu yang terbaik di balik fakta yang buruk. Itu sebabnya kita hari ini tidak perlu takut. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu maha besar, apa yang sudah terbukti dengan mujizatnya, Dia bisa belah laut dalam sekejap, Dia bisa bangkitkan Lazarus dalam sekejap yang sudah busuk, Dia bisa mengubah air tawar menjadi anggur yang termanis, termahal, itu hitungannya dalam sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Jadi kalau Tuhan yang pegang remote, tidak ada orang yang takut. Semua orang akan punya mental, haleluya, puji Tuhan, aku bermegah di tengah badai yang besar. Kenapa? Karena kita percaya. Kenapa banyak orang takut? Karena yang pegang remote hidup bukan Tuhan, tapi hidupmu sendiri. Kita hari ini tabrak sana, tabrak sini, kita putar otak. Itu berarti remote itu kita yang pegang. Kita maunya ini. Tuhan, aku maunya cepat Tuhan. Tidak bisa. Kalau Tuhan tidak kasih aku pertolongan dalam 2 bulan, aku pasti cari pertolongan lain Tuhan. Aku tidak bisa. Nah, itu berarti kita ambil remote-nya Tuhan, kita yang remote hidup kita sendiri. Percayalah, kita sebagai manusia yang terbatas, kita ini bukan maha tahu, bukan diciptakan menjadi pribadi yang sok bisa, sok tahu. Kenapa kita tidak berserah kepada Tuhan yang pegang remote? Dia maha besar, Dia maha kuasa. Kuasa itu apa, Bu Eli? Kalau Dia maha kuasa, percayalah, Dia yang menentukan hidupmu dari apa yang difirmankan. Dia yang punya kuasa menutup dan membuka banyak pintu. Kalau waktunya Tuhan belum terbuka, maka tidak ada satupun yang bisa membuka pintu kehidupan. Saya kemarin khotbah, saya cerita, saya ingat waktu saya ngalami masalah awal. Begitu saya tahu bahwa wanita tobat sama suami saya 20 tahun. Sementara dibandingkan hidup saya 40 tahun. Otomatis sudah 2 kali lipat. Yang ada dalam pikiran saya hari itu karena saya punya uang, saya berpikir saya mau operasi. Supaya saya hari itu wajah saya yang umur 40 tahun saya mau upgrade jadi 20 tahun. Saya mulai putar otak. Untung saya tidak lakukan itu. Kalau saya lakukan itu, saya melihat ada banyak orang yang dioperasi plastik terlalu banyak, semuanya pengen nampak muda, malah bukan muda, jadinya kayak empok atik. Benar-benar jadi wajah seperti banci. Ya, saya lihat beberapa orang yang terlalu berambisi, mudahnya terlalu banyak, makanya ibu-ibu kita ini tidak bisa
yang namanya ilmu gravitasi bumi. Semuanya bakal turun. Ya, muka kalau sudah melorot semuanya ke bawah, yaitu proses gravitasi. Nggak usah terlalu di-upgrade seolah-olah saudara hari ini mempercayakan pakar kecantikan untuk bisa mengubah hidupmu. Bim, salah bim, dari 40 jadi 20 tahun. Untung saya tidak ambil langkah itu, karena Tuhan bilang gini, Eli, kalau aku yang menutup pintumu, tidak ada satu kuasa yang bisa membuka. Mau kamu oplas jadi 17 tahun sekalipun tidak bisa mengubah suamimu. Karena kalau aku masih menutup pintu kehidupan suamimu, karena aku punya kepentingan atas hidupmu, tidak ada yang bisa. Mau oplas, mau kamu berbuat apapun, tidak ada satu kuasa. Dari situ saya mulai sadar, ternyata memang remote kehidupan ini, kalau saya yang bawa, maka hidup saya hancur. Mungkin kalau saya jadi operasi plastik hari itu semua saya rubah. Wajah saya aneh, saudara lihat saya pasti takut, saudara. Ya, untung hari itu saya sadar, iya ya, kekuatan saya tidak bisa mengubah kedaulatan Tuhan. Alangkah jauh lebih baik Tuhan remote pintu hidup kehidupan saya. Hanya yang buka tutup pintu itu adalah Tuhan. Di samping itu apa remote hidup yang Tuhan hari ini maha kuasa. Dia kalau sudah pegang hidupmu di Yohanes 10 ayat 28, tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebut hidupmu dari tanganku. Itu berarti kita jauh lebih aman di tangannya Tuhan daripada di tangan kita sendiri. Karena Tuhan punya kuasa. Yang terakhir, yuk kita lihat. Apa sih kalau Tuhan buka remote hari ini, pegang remote atas kehidupan kita. Kita buka ayat yang terakhir ya, ini ya. Jadi Tuhan pegang hidup. 3 hal tadi, kalau Tuhan itu maha kuasa, maka 3 hal yang hari ini saudara tidak perlu takut, yaitu hari ini percayalah Tuhan itu pasti maha kuasa, Tuhan maha besar, dan Tuhan itu maha baik. Dia melakukan apa yang terbaik. Yang terakhir, buka di 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 18. Hari ini yuk, tidak ada orang yang takut lagi. Setelah Zoom ini, kita hari ini hidup. Ketemu siapapun tanya masalah, kita akan punya mental lebih dari pemenang. Pujilah Tuhan, haleluya, aku bermegah. Hutang boleh terjadi prosesnya. Masalah rumah tanggaku boleh berlanjut prosesnya. Tapi aku tahu yakin remote hidupku sudah dipegang Tuhan yang maha kuasa, maha besar, maha baik. Semuanya pasti aman. Tidak ada. Tuhan jamin kemenangan, Tuhan jamin keadilan, Tuhan jamin polis kekuatan. Hidupmu akan berakhir dengan pertandingan finishing well. Yang terakhir buka di 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 18. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka. Nah ini, menghakimi semua orang. Jadi percayalah hari ini hidupmu nanti akan berakhir. Penghakiman itu juga Tuhan yang pegang. Hidup mati kita semuanya nanti berakhir, kita akan bertemu dengan Bapa di surga yang menghakimi semua termasuk saudara dan saya menurut perbuatannya. Maka, nah ini yang harus kita lakukan. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Makanya kalau kita tahu, kita ini di dunia cuma numpang, transit. Jangan serius hidupmu menghabiskan waktumu hanya merenungkan masalah. Kita sekali lagi hanya penumpang di dunia ini. Tuhan bilang gini, nak, kalau kamu sadar hidup ini cuma numpang. Apa yang harus engkau fokus hari ini kalau engkau tahu bahwa pada akhirnya remote hidupmu berakhir, engkau akan bertemu dengan aku untuk menghakimi
menghakimi setiap perbuatan dari semua orang itu menurut perbuatannya, maka kita hari ini lihat berikutnya. Sebab kamu tahu ya bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, tapi dengan darah Yesus. Itu sebabnya Tuhan bilang gini, jangan serius dengan masalah, jangan serius dengan keuanganmu yang bangkrut, jangan serius dengan pasangan hidupmu yang error. Senyatanya yang error, yang bangkrut, yang hari ini engkau mengalami masalah, itu cuman alatku buat ketika engkau menumpang di dunia. Sekolah kehidupan sedang berlangsung. Dunia bukan tujuan akhir hidupmu, tapi dunia ini sekolah kehidupan yang sedang berlangsung terus-menerus. Alatnya apa? Masalah. Karena lewat masalah, kita itu yang pertama, yaitu kita pasti akan jaga perbuatan. Kalau engkau tidak ada masalah, perbuatanmu ini semau gue. Perbuatanmu bukan perbuatan Kristus, tapi perbuatan yang dikendalikan oleh iblis. Itu sebabnya hari ini masalah polis hidupmu aman. Tapi ada bagian kita di dalam hidup ini, kalau kita tahu semua kehidupan itu berakhir dengan aman, tapi ada hal yang harus kita lakukan. Hari ini kalau kita tidak bisa jaga perbuatan, Tuhan tidak bisa paksa hidup saudara. Remote semua kehidupan sudah dijamin. Tapi Tuhan bilang gini, hati-hati. Aku tidak bisa paksa. Misalnya hari itu Tuhan bilang gini, Eli, kamu jangan balas suamimu. Ampuni. Tapi saya tidak bisa. Saya tidak bisa Tuhan. Saya tidak bisa. Kira-kira Tuhan bisa paksa tidak? Tuhan bisa paksa tidak hidup saudara? Saudara harus melakukan itu. Tidak bisa. Makanya jaga perbuatan itu. Hari ini Tuhan memang pegang remote hidupmu. Tapi remote jaga perbuatan itu kita yang pegang. Itu sebabnya hari ini kalau kita masih diizinkan hidup di dunia, sekolah kehidupan ini akan berlangsung terus lewat masalah sebagai alatnya. Yang perlu diperhatikan bukan lagi masalahnya, itu aman. Aman. Kamu berjalan dengan Tuhan yang maha segalanya. Aman. Polismu aman semuanya. Beres pasti. Tapi yang perlu diperhatikan yaitu bagian kita pegang remote hidup kita, yaitu jaga perbuatan, hidup penuh takut akan Tuhan. Itu ayat di 1 Petrus 1 ayat 17, firman Tuhan berkata, hiduplah penuh takut akan Tuhan. Yang ketiga, remote yaitu buang cara hidup yang sia-sia. Karena kita ini sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, supaya warisan nenek moyangmu dari cara hidup yang sia-sia, itu kita hari ini buang, saudara. Jadi hari ini bagian saudara harus pegang remote hidupmu, jaga perbuatan, hidup penuh takut akan Tuhan, dan buang cara hidup yang sia-sia. Tidak ada jalan lain, percayalah. Kalau bagian kita hari ini sudah kita jalankan, kita tidak perlu takut. Kita hanya hidup puji Tuhan, haleluya, bermegah. Setelah itu bagian kita lagi untuk melihat penghakiman kelak. Kita akan lulus masuk dalam kerajaan Allah. Kita reuni akbar, maka hari ini jaga perbuatan. Hiduplah setiap hari sebagai anak-anak Tuhan, bukan takut akan hutang, bukan takut akan debt collector. Kemarin ada seorang ibu yang telepon saya karena di depan rumahnya banyak debt collector. Dia sudah penuh ketakutan karena dia hutang online. Dia tidak bisa bayar
di depan rumah dia bilang, Bu Eli doakan saya, Bu Eli tolong supaya debt collector ini punya hati belas kasihan sama saya. Saya tidak punya uang, Bu Eli, gimana bisa bayar? Itu sebabnya hari ini yuk, mulailah hidup dalam jaga perbuatan, hidup penuh takut akan Tuhan, dan hidup buang cara hidup yang sia-sia, maka polis, jaminan, dan jaminanmu atas semua masalah yang sedang kita alami, dia sudah pegang remote-nya. Amin. Saya sudah selesai, ya. Pagi ini kita percaya, tidak ada orang bilang gini, aku mau Tuhan engkau jaga hatiku. Enggak, jaga hati itu remote-nya saudara. Tidak bisa suruh Tuhan jaga hati. Tuhan, kenapa saya sakit hati? Tolong toh Tuhan, ambil sakit hati. Tidak bisa saudara. Yang bisa ambil sakit hati, marah, kebencianmu, remote-nya itu di tangan saudara. Tidak bisa suruh Tuhan. Kita sendiri hari ini, misalnya mulut kita ini suka maki orang, saudara bilang gini, dalam nama Yesus mulutku Tuhan bungkam. Tidak bisa, ya. Kalau kita dibungkam Tuhan nanti kita pingsan saudara, ya. Kita hari ini yang bisa nutup mulut kita sendiri, remnya kita yang pegang. Tapi untuk remote masalah dan jaminan polis kehidupanmu selama menumpang di dunia, dia yang pegang sudah aman. Makanya kita hari ini yuk bermegah aja, ya. Hari ini saya sudah selesai, saya tutup dalam doa sebentar, ya. Nanti kalau ada pertanyaan 1 sampai 3 pertanyaan boleh, ya, tapi nggak boleh banyak-banyak karena saya mau ke bandara. Sebentar lagi saya mau terbang ke Surabaya, ya. Bapak terima kasih untuk firman yang hari ini Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kami tahu ada bagian kami untuk pegang remote, ada bagian Tuhan untuk pegang remote. Untuk masalah kami tidak perlu takut, semuanya aman. Karena kami tahu Engkau sudah menggaransi jaminan polis kehidupan kami sampai berakhir. Engkau sudah sediakan jalan keselamatan buat kami. Tapi untuk kehidupan bagaimana jaga perbuatan, hidup takut akan Tuhan dan membuang semua kehidupan yang sia-sia. Kami yang pegang remote-nya. Dan kami mau berjaga-jaga supaya kelak hari penghakiman kami bisa lulus masuk dalam kerajaan surga dan kami bisa reuni akbar bersama-sama dengan orang benar. Kami mau hari-hari ini kami menjadi domba yang benar, bukan serigala berbulu domba, tapi domba yang benar-benar domba. Terpuji namamu, biar setiap pergumulan anak-anakmu Engkau sudah beri jalan keluar yang terbaik. Berkati PD Victory Amerika, berkati Christina Kartika dan Bu Lydia, berkati Frans. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Ada banyak jiwa-jiwa yang kering, letih, lesu. Ketika kami datang Tuhan mendengar firman, kami akan disegarkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin.